Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Astuti, mahasiswi akuntansi reguler 2 Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, yaitu materi akuntansi sewa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sewa atau leasing, lessor, dan lessee. Nah, jadi teman-teman, terkadang beberapa perusahaan itu memiliki kebutuhan aset tetap yang banyak. Misalnya seperti kendaraan, mesin, bangunan, dan lainnya. Tapi dari perusahaan pun juga harus memperhatikan cash flow mereka. Nah, maka daripada itu, untuk membeli aset tetap mereka pun bisa saja tidak memungkinkan. Maka daripada itu, untuk menghemat kas perusahaan mereka, sewa atau leasing menjadi salah satu alternatif yang baik untuk pembiayaan bagi perusahaan mereka dan tetap untuk memenuhi kebutuhan aset tetap mereka. Nah, jadi teman-teman tahu kenapa sih perusahaan itu lebih memilih sewa atau leasing daripada mereka harus membeli langsung aset tetap mereka. Jadi, sewa atau leasing dapat kita artikan sebagai suatu kontrak antara lessor dan lessee untuk penggunaan suatu barang atau properti. Nah, jadi si pemilik aset tetap itu disebutnya lessor dan si penyewa ini disebutnya lessee. Nah, kita contohkan misalnya pemilik kontrakan ini disebutnya lessor dan kita contohkan sebagai kita yang nanti akan menyewakan kontrakan disebutnya lessee. Antara lessor dan lessee memiliki kriteria-kriteria tertentu. Apa saja sih? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang lessor, oke? Jadi lessor itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama direct financing lease, yang kedua sales type. Dikatakan sebagai direct financing lease apabila par value aset sama dengan cost aset. Sedangkan jika dikatakan sebagai sales type apabila par value asetnya tidak sama dengan cost aset. Bagaimana dengan lessee? Lessee juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama operating lease atau biasanya disebut dengan sewa operasi, dan yang kedua itu ada sewa pembiayaan atau biasa yang kita sebut dengan capital or finance lease. Apa yang membedakan? Untuk mengetahui jenis-jenis lessee, terdapat 4 kriteria, yaitu yang pertama, yaitu transfer of ownership. Artinya, ketika masa sewa berakhir, maka barang itu akan berpindah tangan kepada lessee, atau dalam kata lain adanya transfer kepemilikan. Yang kedua, yaitu bargain purchase option, yaitu adanya opsi untuk membeli aset tersebut dan yang paling penting adalah menguntungkan. Yang ketiga adalah economic life test. Maksudnya adalah masa sewa aset lebih dari 75% dari masa manfaat aset. Dan yang keempat adalah recovery investment test. Maksudnya PVMLP lebih dari 90% par value aset. Apabila salah satu dari kriteria tersebut ada yang terpenuhi, maka lessee akan menganggapnya sebagai financing lease. Namun, jika tidak ada satu pun yang terpenuhi, maka lessee akan menganggapnya sebagai operating lease. Sewa yang timbul dari operating lease akan dibebankan sebagai biaya pada waktu terutang. Di sini dapat kita lihat contohnya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2020, PT Maju Jaya menyewa suatu aktiva untuk jangka waktu 5 tahun dengan uang sewa tahunan sebesar Rp4.500.000. Jurnal bagi penyewa yaitu biaya sewa pada kas sebesar Rp4.500.000. Karena ini merupakan operating lease, maka aktiva yang disewa tidak dicantumkan dalam neraca. Apabila perjanjian sewa ini tidak dapat dibatalkan, maka dalam neraca perlu dibuatkan keterangan tambahan dengan cara menambahkan footnote. Lalu, tadi kita mendengar kata-kata PVMLP. Apa sih PVMLP itu? PVMLP
atau present value of minimum lease payment. Jadi, di sini kita mau mengetahui berapa sih pembayaran leasing di waktu yang sekarang. Nah, ini merupakan perhitungan yang harus kita lakukan di awal sebelum kita melakukan penjurnalan. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita menghitung PV/MLP ini. Jadi, yang pertama kita harus lakukan itu menggunakan besarnya pembayaran sewa sesuai perjanjian. Maksudnya, jadi pembayaran sewa ini harus di luar biaya-biaya lain seperti pajak, asuransi, dan lainnya. Jadi, cuma pembayaran sewa yang tertera di perjanjian kontraknya saja. Kita hanya menggunakan angka tersebut. Nah, kemudian ada dua jenis discount rate, yaitu yang pertama ada implicit rate dan yang kedua ada incremental rate. Implicit rate merupakan rate yang digunakan oleh lessor dalam menghitung present value, sedangkan incremental rate merupakan rate yang digunakan oleh lessee untuk menghitung present value jika ia tidak mengetahui implicit rate yang digunakan oleh lessor. Jadi teman-teman, sebenarnya dua-duanya itu antara lessor dan lessee bisa saja menggunakan implicit rate. Namun bisa dipastikan bahwa si lessor ini menggunakan implicit rate, sedangkan lessee, misalkan dia mengetahui implicit rate-nya si lessor, dia juga menggunakan implicit rate. Namun, bila dia tidak mengetahui implisitnya si lessor, ya mau nggak mau, dia harus menggunakan incremental rate. Lalu, terdapat nilai residual yang dijaminkan atau tidak dijaminkan oleh lessee, yang mana diukur dengan present value menggunakan rumus PVEF. Rumus PVEF-nya seperti ini, 1/1 tambah I pangkat N. Nah, I di sini itu mewakili implicit rate maupun incremental rate, tergantung siapa yang menjurnal. Kalau misalnya di accounting si lessor, udah pasti I-nya ini implicit rate. Tapi kalau misalnya ini adalah lessee, berarti I-nya ini bisa jadi implicit rate atau bisa juga incremental rate. Sedangkan N ini merupakan lama periode dari sewanya. Lantas, apa saja yang harus teman-teman ingat saat mengerjakan soal akuntansi sewa? Jadi, ada beberapa hal yang perlu teman ingat. Yang pertama, yaitu rate. Ingat ya teman-teman, di sini kita memiliki dua jenis rate, yaitu yang pertama ada implicit rate dan yang kedua ada incremental rate. Jadi yang kedua yaitu jangan lupa untuk menjurnal ya teman-teman. Adapun dari sisi lessor, yang pertama itu menjurnal jurnal perolehan, yang kedua jurnal interest, dan yang ketiga itu jurnal pengembalian. Nah, untuk dari sisi lessee, yang pertama itu ketika dia mendapatkan aset tersebut, yang kedua jurnal pengembalian, dan yang ketiga adalah depresiasi. Baiklah, tadi penjelasan tentang materi akuntansi sewa. Saya Puji Astuti memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.